दुख हरी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्म तो जोर टल जाएगी, आहे मोमिन सितकरा के तूफान का, आहे मोमिन सितकरा के तूफान का. Kedatangan Hazrat Mirza Tahir Ahmad, Khalifatul Masih yang keempat Aidulutala bin Nasril Aziz di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 20 Juni tahun 2000 telah mengakhiri penantian Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang cukup panjang akan kehadiran imam mereka tercinta di Indonesia. Kedatangan Huzur Aidulutala bin Nasril Aziz diterima dan disambut oleh Direktur International Forum on Islamic Studies atau IPIS, Bapak Profesor Muhammad Dawam Raharjo di ruang VIP dengan kalungan bunga dan upacara singkat. Penyambutan tamu agung itu diikuti pula oleh Amir dan Raisut Tablik Jemaat Ahmadiyah Indonesia beserta jajaran pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia lainnya. Rencana kunjungan selama 22 hari di bumi pertiwi ini memiliki agenda kegiatan yang cukup padat, mulai dari kegiatan yang bersifat intern jemaat seperti kunjungan ke jemaat-jemaat lokal di daerah, jalsa salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, dan salat Jumat, hingga kepada kegiatan yang bersifat eksternal berupa kunjungan kepada para pejabat tinggi dan tertinggi negara, seminar internasional, dan dialog dengan para tokoh intelektual muslim di Indonesia. Kegiatan yang pertama kali dilakukan oleh Huzur dalam kegiatan eksternalnya selama berkunjung di Indonesia ini ialah bertemu dengan Ketua MPR, Bapak Profesor Dr. Amin Rais. Kunjungan ke gedung DPR MPR ini dilakukan sehari setelah Huzur tiba di Jakarta, tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 2000. Di gedung tempat bermarkasnya para wakil rakyat Republik Indonesia ini, Huzur telah disambut oleh Ketua MPR, Profesor Dr. Amin Rais, dengan penuh keramahan dan keakraban. So why is it that you do not stop, you do not tell the people? And then they said, if I say that, my security will be in danger. No. Your visit to Indonesia. Dalam pertemuan yang berlangsung lebih dari 1 jam itu, Profesor Dr. Amin Rais melontarkan kekagumannya kepada Jemaat Ahmadiyah, terutama kepada kegiatan dakwah yang dilakukan oleh Jemaat Ahmadiyah yang dilaksanakan secara intensif melalui siaran televisi internasional Muslim Television Ahmadiyah. Ikut serta dalam rombongan kunjungan ke gedung DPR MPR ini, Bapak Amir Jemaat Ahmadiyah Indonesia dan beberapa orang anggota pengurus besar jemaat lainnya. Setelah berkunjung ke gedung DPR MPR Republik Indonesia, keesokan harinya Huzur Aidulutala bin Nasril Aziz terbang menuju ke Yogyakarta untuk sebuah acara seminar internasional yang digelar oleh Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
bekerja sama dengan International Forum on Islamic Studies atau IFIS. तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़त सर किबरे नमरूद का। तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तोड़त सर किबरे नमरूद का। है अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत, है अज़ल से ये तकदीर नमरूदियत। आप ही आग में अपनी जल जाएगी, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्मतो योरत जाएगी। Pemirsa, sekarang kami berada di depan Geraha Sabha Pramana, Auditorium Universitas Gadjah Mada, tempat di mana insya Allah akan berlangsung seminar internasional sehari yang bertemakan revitalisasi umatan wahidah dan kebangkitan umat dalam menghadapi tantangan era globalisasi. Seminar internasional yang dihadiri oleh lebih dari 600 orang undangan ini dilaksanakan pada tanggal 24 Juni tahun 2000 bertempat di Gedung Geraha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Acara seminar ini merupakan salah satu puncak acara kegiatan Huzur dalam lawatannya ke bumi Indonesia. Seminar yang disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia melalui siaran Muslim Television Ahmadiyah Internasional ini mengambil tema revitalisasi persatuan umat Islam di era milenium ketiga. Dan demi melengkapi materi seminar yang dirasakan sangat penting bagi keberlangsungan hidup umat Islam di masa yang akan datang, maka panitia seminar telah mengundang secara khusus Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional untuk menyampaikan pidato utama di dalam acara seminar ini. Acara seminar dimulai dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh seorang qori cilik berusia 11 tahun berasal dari Yogyakarta, kemudian dilanjutkan dengan pidato pembukaan oleh Profesor Ikhlasul Amal, Rektor Universitas Gadjah Mada, yang juga dikenal sebagai salah seorang tokoh reformasi. Pemakalah dan para pemandu seminar ini Profesor Dawam Raharjo, Dr. Kamarudin Hidayat, Dr. Abdul Munir Mulkan, dan Bapak Fahri Ali, serta para hadirin dan peserta seminar yang saya hormati. Seminar Revitalisasi Persatuan Umat Islam di Era Milenium Ketiga diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada bersama-sama dengan IFIS, International Forum on Islamic Studies. Perlu saya jelaskan mengapa Universitas Gadjah Mada menganggap perlu
memprakarsai seminar ini. Pertama, Universitas Gadjah Mada mempunyai fakultas filsafat. Nah, karena itu tadi ketua panitianya juga adalah pejabat dekan fakultas filsafat. Yang di dalamnya jelas di samping filsafat yang umum yang diajarkan. Kemudian disusul oleh pidato utama oleh Hazrat Mirza Tahir Ahmad Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional. Di dalam pidatonya selama kurang lebih 1 jam itu, Huzur diantaranya menyinggung masalah penyebab perpecahan umat Islam yang terjadi di dunia ini. Satu-satunya jalan bagi penyatuan kembali umat Islam di dunia ini, menurut Huzur, ialah dengan cara kembali kepada Islam yang telah dibawa oleh pendirinya, Rasulullah Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. That every religion holding the belief in a supreme deity is intrinsically true. By believing in this universally applicable principle, either all religions of the world have to be considered divine, or all of them have to be rejected as dead. All of them originally believed in the same Allah, referring to this, while Islam believes that all of them originally believed in the same Allah. Referring to this, the Holy Quran addresses the Prophet in the following verses. I'm not sure whether I have delivered this speech as in the time as you expected, or taken more time of yours. But this is all I had to say, and I wait here for any questions to be raised regarding this speech or any other subject matter which you deem fit. Seusai pidato utama oleh Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipandu langsung oleh Bapak Profesor Muhammad Dawam Raharjo. Apa yang terbangun opini di tingkat internasional bahwa Islam melakukan pembantaian itu sesungguhnya adalah hal yang tidak benar. Sehingga Dr. Yose sempat ke keliling Eropa untuk melakukan klarifikasi terhadap dunia internasional tentang peristiwa Halmahera. Ini tolong untuk disampaikan bahwa peristiwa yang sesungguhnya terjadi di sana, umat Islam terbantai, dan apa yang dilakukan oleh umat Islam bukan reaksi, tapi aksi terhadap. Salah satu masalah yang terlontar dalam sesi tanya jawab ini ialah ajakan salah seorang penasihat Sultan Kesultanan Yogyakarta kepada Imam Jemaat Ahmadiyah agar Jemaat Ahmadiyah membantu merealisasi rencana pendirian sebuah perkampungan Islam yang akan dibangun di atas tanah seluas 500 hektar hibah dari Kesultanan Yogyakarta. Menjawab ajakan tersebut, Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz mengatakan bahwa permasalahannya bukan terletak pada mau atau tidaknya Jemaat Ahmadiyah membantu proyek tersebut, melainkan pada mau atau tidaknya masyarakat Islam di Yogyakarta khususnya menerima kerjasama dari Jemaat Ahmadiyah. Dalam sesi berikutnya dari seminar ini, beberapa tokoh pemikir Islam Indonesia juga menyampaikan pandangan mereka terhadap topik yang disampaikan oleh Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz. Dan ternyata memang kita merupakan minoritas di tengah-tengah mayoritas masyarakat Madani yang lain. Kegiatan eksternal lainnya yang sangat penting dilakukan oleh Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz ialah kunjungan kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia, yakni pada tanggal 28 Juni tahun 2000, pada hari Rabu siang hari, Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil Gus Dur telah menyediakan waktunya untuk menerima Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasril Aziz di Binagraha, Jakarta. Dalam pertemuan yang juga disiarkan oleh TPI dan TVRI ke seluruh Indonesia itu, Presiden Gus Dur meminta Jemaat Ahmadiyah agar membantu umat Islam Indonesia dalam menghadapi berbagai krisis.
Huzur dalam kesempatan tersebut menawarkan kepada Presiden Gus Dur pengobatan homopati yang sangat murah untuk membantu mengatasi problema kesehatan di kalangan masyarakat Indonesia akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam pertemuan tersebut, Huzur juga mengatakan terkesan oleh keramahan dan kerendahan hati Presiden Gus Dur bahwa selaku kepala negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia telah menyediakan diri menerima kunjungan beliau. Ternyata sopir taksinya itu adalah orang yang memberikan khutbah Jumat tersebut. Sedangkan kenek-keneknya adalah orang-orang yang ikut serta di kegiatan eksternal lainnya yang dilakukan oleh Huzur Adolutala bin Nasril Aziz dalam rangkaian kegiatan lawatannya di Indonesia ialah mengisi acara dialog dengan para pakar Islam Indonesia. Huzur yang diundang dalam kapasitas sebagai Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional telah diminta menjadi pembicara utama di dalam dialog yang berlangsung pada tanggal 29 Juni tahun 2000 itu. Dialog yang berlangsung di Hotel Regent Jakarta dan digelar oleh International Forum on Islamic Studies atau IPIS itu dihadiri pula oleh kurang lebih 150 orang pakar Islam, baik dari dalam dan luar negeri. Direktur IPIS Profesor Muhammad Dawam Raharjo yang telah banyak berperan dalam mengintroduksi Huzur kepada kalangan intelektual Islam di Indonesia bertindak sebagai moderator dalam acara dialog tersebut. Dalam sesi tanya jawab antara peserta dialog dengan Huzur, muncul beberapa pertanyaan yang mengungkit-ungkit eksistensi Jemaat Ahmadiyah. Namun demikian, ada juga pertanyaan yang cukup eksploratif, seperti ajakan untuk membangun ekonomi umat. Acara tanya jawab diakhiri oleh sebuah pernyataan dari salah seorang peserta yang berasal dari Australia yang mengemukakan substansi gerakan Jemaat Ahmadiyah sebagai sebuah gerakan Islami. And then you write, I propose the entire world of Islam should adopt measures similar to the measures of Ahmadiyya Muslim community and may never highlight their internal differences. I agree 100%. They should endeavour to establish the superiority of Islam in a positive manner so that even the non-Muslims will be attracted to watch. And of course, the more they watch, the more they hear, and the more they understand, and the more their hearts are turned by Allah towards Islam, the more they will convert to Islam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah jazaa. Hazrat Maulvi Sahib, I 100% agree with you, and I deeply respect you for your open-mindedness, open-heartedness, and your bravery to speak for the measures of Jamaat Ahmadiyya taken throughout the world. Allah bless you. May you rise to greater height in the sight of Allah. I am very happy with you. Jazakumullah ahsanul jazaa. Sementara itu, Profesor Dr. Amin Rais juga menyampaikan makalahnya dalam dialog tersebut. Makalah yang banyak menyinggung masalah politik praktis itu disampaikan oleh Bapak Amin Rais kemudian setelah Huzur Adallah Ta'ala bin Nasril Aziz. Bahwa bahan-bahan bakunya sepertinya ada di sini dan jika sementara itu, selain mengisi acara seminar yang bersifat keagamaan, Huzur Adallah Ta'ala bin Nasril Aziz juga berkesempatan mengisi acara sebuah seminar pengobatan alternatif homopati. Seminar homopati ini merupakan satu-satunya seminar yang bersifat umum. Dan seminar ini juga ditunggu-tunggu oleh banyak anggota jemaat di Indonesia, terutama mereka yang menjadi praktisi homopati. To be used during sudden heart attacks or trauma caused by accidents, etc. Of course, single remedies should normally be used, but during emergencies, when a homeopath has little time to diagnose, well-prepared mixtures may come in handy. For a sudden attack of hemorrhage, diarrhea, or severe colic, for instance, a few pills of the relevant mixture often provide immediate relief.
kehadiran homopati sendiri di tengah-tengah masyarakat Indonesia cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan, baik dari kalangan medis seperti para dokter hingga masyarakat biasa yang tertarik kepada masalah kesehatan. Maksud tersebut, IFIS atau International Forum on Islamic Studies ingin memperkenalkan dan memasyarakatkan sistem pengobatan hemopati. Melalui seminar ini diharapkan pengetahuan tentang pengobatan hemopati makin tersosialisasikan. Kita mengenal sistematika. Sebelum kita memberikan terapi, biasanya kita membuat diagnosis lebih dahulu. Nah, yang ditanyakan tadi adalah apakah homopati ini juga mengenal cara-cara diagnosis ataukah tidak? Beliau menjelaskan bahwa sistem mendiagnosa penyakit dalam sistem pengobatan homopati itu dengan simptom atau tanda-tanda yang nampak di dalam diri pasien, baik jiwa ataupun baik jiwa maupun soma. Jadi apa saja yang nampak di dalam pasien itu, itulah yang didiagnosa oleh homeopat. Bahkan menurut Hahnemann, dan beliau sudah mendata dan mendaftar simptom-simptom yang muncul di dalam diri pasien itu sejak mulai dari kepala sampai ke kaki. Dan itu yang beliau juga menekankan bahwa, yaitu Hahnemann menekankan bahwa yang paling penting bagi homeopat itu untuk mendiagnosa bagian kepala dan pikiran atau hati atau jiwa. Pengobatan homopati ini cukup menarik minat masyarakat karena Jemaat Ahmadiyah secara resmi menawarkan pengobatan homopati ini secara cuma-cuma. Seluruh televisi swasta di Jakarta bahkan telah memberitakan acara seminar ini. Satu hal yang sama sekali tidak diduga-duga adalah antusiasme kalangan media, baik media cetak maupun elektronik, dalam meliput kunjungan Hujur Adalut Ta'ala bin Nasril Aziz berikut segala aktivitasnya. Media elektronik di Indonesia telah menayangkan 25 kali pemberitaan dan media cetak 18 kali pemberitaan. Di kalangan internal sendiri, Muslim Television Ahmadiyah Programa Indonesia secara intens meliput kunjungan Huzur di Indonesia dan bahkan menyiarkan secara langsung berturut-turut 3 khutbah Jumat Hazrat Khalifatul Masih dan sebuah pidato beliau pada acara seminar internasional di Yogyakarta. Khusus untuk siaran langsung ini, MTA Programa Indonesia telah bekerja sama dengan PT Indosat yang menggunakan peralatan SNG atau Satellite News Gathering. As in the time as you expected, or taken more time of yours. Acara puncak lainnya dari rangkaian kegiatan Huzur selama layatannya di Indonesia ialah mengisi acara Jalsah Salanah Indonesia. Itulah sebabnya dalam sepanjang sejarah Jemaat Ahmadiyah Indonesia, Jalsah Salanah bulan Juni tahun 2000 ini telah menjadi Jalsah Salanah Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang paling istimewa dan paling meriah. 2 buah tenda yang menjadi jalsah gah utama ini mampu menampung 20.000 jamaah. Untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pengunjung, 2 buah bangunan raksasa semi permanen telah dibangun dalam waktu 2 bulan. Sebelum pelaksanaan jalsah, yakni pada tanggal 29 Juni sore hari, Huzur Adalut Ta'ala bin Nasril Aziz juga berkesempatan melakukan inspeksi keliling ke seluruh lokasi jalsah yang menempati areal seluas kurang lebih 4 hektar. Pada tanggal 30 Juni tahun 2000, hari Jumat tengah hari,
Jalsah Salanah Istimewa Jemaat Ahmadiyah Indonesia yang penuh berkat dibuka oleh Hazrat Khalifatul Masih dengan diawali acara pengibaran bendera oleh Huzur Aqdas Aidallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz. Amin. Dilanjutkan dengan acara khutbah Jumat yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia oleh Muslim Television Ahmadiyah Internasional dan diliput serta disiarkan pula oleh seluruh media elektronik yang ada di Indonesia. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti yang telah diduga sebelumnya, kehadiran Hazrat Khalifatul Masih dalam Jalsah Salanah Istimewa Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2000 ini telah mengakibatkan lonjakan jumlah pengunjung jalsah yang luar biasa. Pengunjung jalsah baik dari dalam dan luar negeri telah membadati jalsah Gah Raksasa yang telah disediakan, sehingga kampus Mubarak menjadi bagaikan sebuah kota kecil dengan penduduk 20.000 orang. Pada tanggal 2 Juli, Jalsah Salanah Istimewa Jemaat Ahmadiyah Indonesia tahun 2000 ditutup dengan sebuah pidato penutupan oleh Huzur Aidallahu Ta'ala bin Nasrihil Aziz yang berisikan doa dan harapan bagi kebaikan masa depan bangsa Indonesia. बस आप उन सब मजलूमों को अपनी दुआ में कभी ना भूलें। ये उन्हीं की दुआओं का फैज़ है, मैं समझता हूँ कि दुनिया भर में अल्लाह ताला अहमदियत को ये तरक्की अता फरमा रहा है। Doa dimulai. Jalsah Salanah Istimewa Jemaat Ahmadiyah Indonesia telah berjalan dengan penuh berkat dan sukses dengan meninggalkan berbagai kesan dan pesan bagi para pengunjungnya. Dengan beliau, bisa disebutkan nama Bapak? Saya bernama Andi Mapasisi Peta Awang Pone dari Kerajaan Bone. Setelah mengikuti jalsah di Parung yang dihadiri oleh Imam Jemaat Ahmadiyah Internasional, apa kesan Bapak? Pada detik-detik saya diberitahu telepon, bukan surat. Saya segera urus keberangkatan saya. Saya cari cahaya yang ada di sini.
Memang saya beragama Islam, tapi mengenai saya punya apa itu cap apa, saya masih polos. Dapat di sini cahaya yang benar. Inilah. Dalam kesempatan jalsah ini Bapak saya diminta berbicara, saya bilang saya belum bersedia berbicara, tapi ini putih inok kinong, putih bersih di luar sampai di dalam putih bersih. Baru kali ini saya mengikuti jalsah masalahnya. Jadi baru kali ini jalsah yang merupakan jalsah paling keramat bagi saya pribadi gitu. Jadi kesan saya semoga di hari atau di tahun yang akan datang saya mendapat rezeki, insya Allah saya akan datang ke sini lagi. Saya sangat salut bagi walaupun saya Mubayyin baru, terutama untuk panitia, mereka sudah berjuang dan saya ucapkan selamat buat seluruh panitia. Data di sini banyak benar pengalaman-pengalaman yang saya dapat terutama persaudaraan. Tidak ada di satu organisasi lain seperti Jemaah Ahmadiyah. Ya, bahagia. Before coming here, we could not even imagine that how those people will make such a decent arrangement for so many people. I was told that there are about more than 16,000 people here, staying here. And I don't find anything, no garbage, there was shortage of nothing. The water is plenty and I find cleanliness everywhere. I find people standing to help. Dengan melihat ruh beliau itu, orang-orang ya sekaligus bisa menangis lah kita dengan melihat wajah beliau saja. Kesan-kesan saya mengikuti jalsah yang kedua ini karena saya mengikuti pada tahun 98 yang pertama kali dan saya memang jemaat baru dari Bontang. Saya sangat terkesan sekali apalagi ada kedatangan Huzur Khalifah kita yang tercinta ke Indonesia. Meyakinkan bagi saya dalam masuk jemaat Ahmadiyah. Padahal sebelum ini saya udah pernah mengikuti seminar sehari tentang kesesatan Ahmadiyah di Masjid Istiqlal Jakarta. Dari Kristen Protestan Sulawesi Utara di Manado. Semula nama saya Tagor Samosir. Ditambah Muhammad Ali oleh Mubalik, terus alinya oleh Pak Cima. Ya, kesan-kesan setelah mengikuti jalsah ini dengan Huzur datang Indonesia apa Pak? Kesan saya sangat bahagia, saya sangat senang bisa bertemu dengan orang suci. Kegiatan lain yang dilakukan oleh Huzur Adalul Ta'ala bin Nasrihil Aziz dalam lawatannya di Indonesia ialah kunjungan ke jemaat-jemaat lokal di beberapa daerah di Indonesia. Kunjungan ke daerah-daerah ini dilaksanakan secara maraton dan dimulai dari Yogyakarta pada tanggal 22 hingga 25 Juni tahun 2000. Di Yogyakarta, selain mengisi acara seminar, Huzur juga melaksanakan khutbah Jumat yang disiarkan secara langsung ke seluruh dunia oleh MTA Internasional. Selain menggelar acara majelis irfan atau tanya jawab dengan para anggota, Huzur Adalul Ta'ala bin Nasrihil Aziz juga dengan penuh kesabaran menerima dan melayani para anggota jemaat dari Jogja dan Jawa Tengah yang ingin bermulakat dengan beliau. Astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dzambin. Dalam kunjungan ini juga lebih dari 600 orang Ghair Ahmadi telah baiat di tangan beliau secara langsung. Min kulli dzambin. Min kulli dzambin. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Astaghfirullah Rabbi. Astaghfirullah Rabbi. Min kulli dzambin. Min kulli dzambin. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Setelah kunjungan di Yogyakarta berakhir, Huzur Adalul Ta'ala bin Nasrihil Aziz berangkat dengan menggunakan kereta api menuju Cirebon dan Manislor. Di Manislor, walaupun kunjungannya sangat singkat, namun beliau sempat mengadakan acara majelis irfan dan mulakat dengan para anggota jemaat.
Ribuan anggota jemaat, baik pria maupun wanita, tua maupun muda, bahkan anak-anak, telah menyempatkan diri bertemu dengan imam mereka tercinta. Setelah ke Manislor, kunjungan Huzur Adul Ta'ala bin Nasril Aziz berlanjut menuju ke Kabupaten Tasikmalaya. Setelah melewati perjalanan darat kurang lebih 3 jam, Huzur Adul Ta'ala bin Nasril Aziz mengadakan acara mulakat di Desa Wanasigra dengan kurang lebih 4.000 orang anggota jemaat dari wilayah Tasikmalaya dan Kabupaten Garut. Setelah 1 malam beristirahat di Hotel Kampung Sumber Alam Garut, Huzur Adul Ta'ala bin Nasril Aziz dan rombongan melanjutkan perjalanan daratnya menuju ke kota Bandung. Walaupun lawatan ke daerah ini cukup melelahkan, namun demikian di Bandung pun Hazrat Khalifatul Masih mengikuti seluruh acara yang telah dijadwalkan, yakni acara majelis irfan dan mulakat dengan ribuan anggota jemaat dari Bandung dan sekitarnya, Cianjur dan sekitarnya, serta dari Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya. Tapi dalam tengah itu saya mendapat cobaan, yaitu bagi saya lahir dalam keadaan prematur atau dalam kandungan 7 bulan. Acara mulakat dan majelis irfan dengan para anggota jemaat telah menjadi wacana pertemuan yang sangat mengharukan. Laksana pertemuan anak-anak yang merindukan ayahnya dengan ayah yang telah lama meninggalkan anak-anaknya. Oleh karena itu, selalu saja acara seperti ini dirasakan terlalu sangat singkat. Namun demikian, mulakat singkat itu pun telah cukup mengobati kerinduan yang berkepanjangan. Daerah lainnya yang mendapat berkat dari kunjungan beliau adalah daerah luar Jawa seperti Padang dan Bali. Di Bali, Huzur Adul Ta'ala bin Nasril Aziz mengadakan acara majelis irfan dan mulakat dengan para anggota dari wilayah Bali dan Nusa Tenggara, serta dari wilayah Sulawesi dan Kalimantan. Dari tebing berarti ya? Karena acara dalam lawatan ke Bali tidak terlalu padat, maka Huzur dan rombongan juga sempat menikmati keindahan Pulau Bali dengan melakukan wisata laut dengan motorboat. Tentu saja wisata yang dilakukan oleh beliau seperti ini bukanlah wisata biasa, melainkan wisata untuk mengkaji di samping untuk menikmati keindahan alam ciptaan Tuhan, karena hal itu juga merupakan bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Yogyakarta, kota Padang di Sumatera Barat juga telah dipilih sebagai kota tujuan dari kunjungan Huzur di Indonesia. Pemilihan kota Padang sebagai daerah kunjungan adalah dilatar belakangi oleh kenyataan historis perkembangan Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Dalam kunjungannya ke kota yang sangat terkenal dengan makanan khasnya ini, Huzur selain bertemu dengan para anggota jemaat, telah berkesempatan juga mengadakan tukar pikiran dengan para tokoh masyarakat di kota Padang. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selama lawatannya di Indonesia, Huzur Adul Ta'ala bin Nasril Aziz melewati 3 kali hari Jumat,
sehingga pada ketiga Jumat itu Huzur menyampaikan khutbahnya di Indonesia, yakni di Yogyakarta, Kemang, dan di Jakarta. Namun ternyata khutbah beliau tidak hanya milik Jemaat Ahmadiyah Indonesia, melainkan juga untuk seluruh anggota jemaat di seluruh dunia. Karena dengan kurnia Allah Ta'ala, seluruh khutbah Jumat beliau selama berada di Indonesia dapat disiarkan secara langsung ke seluruh penjuru dunia melalui siaran MTA. Walaupun pada awalnya tersirat keraguan apakah siaran langsung ini dapat berhasil atau tidak, mengingat siaran langsung seperti ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh MTA dari wilayah Asia, akan tetapi dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, MTA ternyata telah berhasil menyiarkan secara langsung ketiga khutbah beliau dan sebuah acara seminar dari Yogyakarta tanpa menemui hambatan apapun yang berarti. Menjelang kepulangan kembali ke kota London, Huzur Adalul Ta'ala bin Nasrihil Aziz di tempat kediaman beliau di Patra Kuningan, Jakarta, telah menerima kunjungan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Bapak Johan Effendi. Dalam menerima kunjungan menteri tersebut, Huzur Adalul Ta'ala bin Nasrihil Aziz ditemani oleh Ketua Tamu Agung, Bapak Lamardi SH, dan Bapak Insinyur Abdul Qayyum. Sebagai tanda kecintaan, Huzur telah menyerahkan sebuah cindramata kepada Bapak Menteri. Tanpa terasa, 22 hari telah berlalu. Kunjungan Huzur masih saja dirasakan terlalu singkat. Ucapan Assalamualaikum yang senantiasa diucapkan dengan hangat setiap kali Huzur memasuki atau meninggalkan ruangan masih terus terngiang. Demikian juga senyuman ramah beliau, walaupun beliau dalam keadaan letih, masih terus membekas dalam ingatan. Akan tetapi, yang terpenting dari seluruh rangkaian kegiatan Huzur selama kunjungannya di Indonesia adalah bagaimana merealisasikan segenap keinginan dan komitmen sebagai upaya untuk memenangkan Islam di muka bumi ini. Selamat jalan Huzur, semoga tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk kami dapat berjumpa lagi dengan Huzur, dengan kondisi yang insya Allah lebih baik dari sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. जिसने तो रत सर किबरे नमरूद का तुम दुआएं करो, ये दुआ ही तो थी जिसने तो सर किबरे नमरूद का